Malam itu, danau tampak seperti luka hitam yang tidak pernah menutup. Kabut tidak turun dari langit, ia menyembul dari air, merayap perlahan, seperti nafas makhluk yang bergentayangan di kedalaman. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik, tidak ada suara yang berani hidup di sekitar sana. Hanya desis samar, seperti seseorang yang menahan tangis terlalu lama. Di tepian danau, berdiri seorang perempuan. Usianya tidak dapat ditebak. Tubuhnya renta, tapi rasa tuanya seperti usia yang dikumpulkan dari generasi ke generasi, bukan dari hidup satu manusia. Rambutnya basah, padahal udara kering. Wajahnya buram, seolah cahaya bulan enggan menyentuhnya. Ia meraih permukaan air. Sentuhan itu dibalas oleh dingin yang tidak wajar. Dingin seperti jari yang sudah lama menjadi mayat. Riak kecil menjalar, lalu membelah diri membentuk pola melingkar, seperti huruf doa yang tidak pernah selesai diucapkan. "Ratusan tahun," bisiknya. Suaranya retak bagai genteng pecah. "Dan darah itu belum juga kau basuh." Air menjawab dengan suara yang tidak mungkin dimiliki air. Bunyi tulang yang saling bergesekan. Dari tengah danau muncul gelembung, besar-besar, lambat. Bukan udara yang terperangkap, melainkan sesuatu yang mencoba mengingat bentuknya. Dan di sela-selanya terdengar suara tawa kecil, tawa anak-anak, namun sumbang, tercekik air. Perempuan itu menoleh cepat, gelisah, tapi bukan takut. "Diam," katanya. Suaranya kecil, namun danau menurut. "Tunggu, waktumu belum tiba." Tawa itu lenyap, digantikan lolongan lirih. Suara yang hanya dapat keluar dari sesuatu yang kehilangan wujud dan keinginannya pada saat yang sama. Kabut bergerak kepadanya, bukan karena angin, tetapi seperti makhluk-makhluk kecil yang tunduk. "Darah yang lahir dari ketakutan," bisiknya. "Tidak pernah mengering," lanjutnya. Dari bawah permukaan, bayangan memanjang naik perlahan. Gerakannya sabar, seperti tangan yang menggapai dari kedalaman. Perempuan itu meletakkan telapak tangannya lagi di atas air, kini tanpa membunyikan gentar. "Jika keturunanku datang," gumamnya lirih, "bangunlah, ingat nama kami, ingat dendam kami." Danau mendadak menggelap, bukan karena malam, tetapi karena sesuatu menutup cahaya dari bawah. Riak panjang merayap menuju perempuan itu, seperti lidah hitam yang ingin menariknya. Namun sebelum mencapai kakinya, tubuh perempuan itu mulai memudar. Bukan menjadi kabut, bukan menjadi cahaya, melainkan menjadi serpihan bayangan, seperti abu dari ritual kuno yang tak pernah dicatat sejarah. Serpihan-serpihan itu jatuh ke air, dan permukaan danau menyambutnya dengan suara yang lembut namun mengerikan. "Tidak ada doa yang kubiarkan tak terbalas." Di kedalaman paling hitam, sepasang mata terbuka. Mata itu bukan milik manusia, bukan pula milik ruh. Itu adalah sesuatu yang lahir dari sumpah. Air berbisik pelan, lebih dekat, lebih jelas, seperti bisikan tepat di belakang telinga. "Aku tidak mengampuni." Kabut pagi di Danau Nirmala tidak pernah sama dengan kabut di tempat lain. Ia tidak sekedar turun, ia turun dengan niat, seolah ada yang meniupkannya perlahan dari dasar danau, menuntun setiap helaian putih itu untuk menyelimuti permukaan air. Kabut di sini bergerak pelan, seperti tangan tua yang mengusap wajah seseorang yang tengah tidur. Tira Mirawati berdiri di atas dermaga kayu yang memanjang beberapa meter ke arah air.
kayu itu sudah rapuh, sebagian lapuk, namun anehnya tidak pernah roboh. Masyarakat setempat bilang, kalau dermaga itu jatuh, berarti air sedang marah. Tapi selama puluhan tahun, meski hancur di tepi, kayu utamanya tetap berdiri. Pagi itu angin menyentuh lembut rambut hitam Dira, mengangkat ujung syalnya, lalu hilang seperti menyesal sempat memperlihatkan diri. Udara dingin menusuk kulit, tapi di balik dingin itu ada sesuatu yang hangat, samar, seperti nafas seseorang yang terlalu dekat. Ia mengangkat kamera tuanya, kamera film manual pemberian mendiang ibunya. Klik, kabut, air, cahaya pucat matahari. Semuanya tampak muram, tapi menenangkan. Seperti lukisan yang tidak ingin dibaca, hanya ingin diterima. Dira sudah 2 minggu berada di desa Nirmala, desa kecil paling dekat dengan Danau Nirmala. Ia datang sebagai bagian dari penelitian tugas akhir di kampusnya. Folklor air dan ingatan kolektif masyarakat. Studi kasus Danau Nirmala. Itu judul yang sangat akademis, terlalu akademis bahkan, karena kebenarannya jauh lebih sederhana. Ia selalu merasa ditarik ke tempat ini. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang air. Air yang gelap, air yang berbisik, air yang seperti menyimpan wajah-wajah samar di bawah permukaannya. Mimpi itu muncul berulang kali. Ia pernah menghilang di sungai saat usia 7 tahun, tenggelam selama hampir 5 menit. Tapi ketika ditemukan, ia justru tertawa, bukan menangis. "Kamu lihat apa di sungai?" tanya ibunya waktu itu. Dira kecil hanya menjawab, "Ada yang panggil aku." Sejak saat itu ibunya tak membiarkannya bermain di dekat air lagi. Dan sejak ibunya meninggal, mimpi tentang air kembali datang. Lebih sering, lebih jelas, seakan ingin mengatakan sesuatu. Itulah yang membawanya ke sini, berdiri di tepi danau yang tenang, tapi terasa seperti mata yang terpejam setengah, seolah ingin mencari tahu siapa dan apa tujuan dari setiap panggilan yang selalu muncul dalam ingatannya. Pagi-pagi sudah berdiri di sana, tidak takut dipanggil. Suara berat itu muncul dari belakang. Dira menoleh pelan. Seorang lelaki tua berdiri di tepi dermaga. Rambutnya putih seluruhnya, ikat kepalanya lusuh, kulitnya penuh garis, tapi matanya jernih. Jernih dengan cara yang tidak biasa. Jernih seperti air yang terlalu lama menatap dunia. Dialah Seno, penjaga danau, satu-satunya keturunan penyintas desa Waringin Nirmala. Dia tersenyum sopan. "Saya sedang ambil gambar, Pak. Kabutnya bagus sekali." Seno menghela nafas panjang, seperti orang yang sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. "Kabut itu bukan hiasan. Kabut itu tirai. Kalau tirai dibuka, kamu mungkin tidak suka apa yang kamu lihat." Dira menunduk sebentar, menimbang kata-kata itu. "Bapak bilang begitu sebagai peringatan?" "Saya bilang begitu sebagai orang yang sudah terlalu sering melihat orang hilang," jawab Seno pelan. "Air di sini tidak pernah mengambil orang secara kebetulan." Hening merambat di antara keduanya. Hening yang panjang, tapi bukan hening yang kosong. Hening yang terasa seperti ruang untuk sebuah cerita lama. Lalu Seno menambahkannya, "Kalau kamu datang untuk menulis legenda, tulislah. Tapi jangan sekali-sekali menulis doa yang tidak tulus." Dira mengerutkan kening. "Kenapa doa?" Seno memandang danau, bukan Dira. Namun Dira merasa tatapan itu menembus jauh ke masa lalu, ke tempat yang airnya merah, ke tempat di mana seseorang mungkin menjerit tanpa suara. "Karena di tempat ini," kata Seno lirih,
Doa adalah janji, dan janji selalu menuntut harga. Terkadang manusia selalu menginginkan sesuatu dengan janji, lalu melupakan setelah mendapatkan apa yang dia mau. Matahari naik sedikit, tapi cahayanya tidak hangat. Seolah cahaya itu juga takut menyentuh air danau. Dira menutup kameranya, lalu duduk di ujung dermaga. Sementara Seno berdiri beberapa meter di belakang, tidak bergerak. Ia bertanya tanpa menoleh. "Pak Seno, dulu danau ini bekas desa ya?" "Iya." "Dan desa itu tenggelam? Tenggelam karena apa?" Seno menghela nafas panjang. "Karena manusia menulis doa dengan darah orang lain." Dira menelan ludah. "Bapak bisa ceritakan?" Seno menatapnya sebentar, seolah menimbang apakah gadis ini layak menerima cerita itu. "Ada cerita yang kalau diceritakan pada orang yang salah akan kembali menjadi mara bahaya," katanya. "Tapi kamu datang jauh-jauh dan kamu punya garis yang terhubung pada cerita ini." Dira mengernyit. "Garis? Garis apa?" Seno tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Nanti malam, aku ceritakan semuanya nanti malam." Sepanjang hari Dira mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia mewawancarai beberapa warga, mengunjungi perpustakaan desa, dan memotret sudut-sudut kampung tua yang sepi. Namun pikirannya terus kembali pada ucapan Seno. Garis yang terhubung. Apa maksudnya? Sore menjelang malam, ketika langit berubah jingga keunguan, Dira duduk di beranda rumah sewaannya, menyalakan lampu minyak, dan menulis catatan lapangan. Angin bertiup dari arah danau, membawa aroma basah yang tidak terlalu menyenangkan, seperti tanah lama yang digali, atau kain basah yang disimpan terlalu lama. Lampu minyak bergoyang sedikit. Dira berhenti menulis. Sesuatu bergerak, sangat halus. Di arah danau. Ia berdiri dan melangkah ke jendela. Di kejauhan, di permukaan air yang tenang itu, sesuatu tampak seperti bayangan, bukan manusia, bukan hewan, hanya bayangan gelap yang bergerak perlahan. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berhenti. Yang membuat tubuhnya merinding adalah suara itu. Suara yang berasal dari air. Awalnya hanya gumaman, atau mungkin desiran angin, atau gelombang kecil yang memukul kayu dermaga. Namun perlahan, suara itu membentuk kata-kata. Kata-kata perempuan. Setiap doa harus dibayar. Dira mundur setapak. Darahnya seperti berhenti mengalir. Suara itu tidak keras, tidak mengancam, tidak berteriak. Justru suara itu sangat lembut, sangat pelan. Seperti perempuan yang membisikkan rahasia di telinga anaknya. Setiap doa harus dibayar. Kata-kata itu terasa seperti jari-jari dingin yang menyentuh tulang belakangnya. Dira meraih gagang pintu, menutup jendela dengan cepat, lalu memeluk kedua lengannya sendiri. Ia mendengar langkah kaki dari luar. Pintu diketuk. Tok tok. "Dira?" Suara Seno terdengar. "Jangan buka jendela kalau sudah gelap." Dira membuka pintu dengan wajah pucat. "Pak, saya dengar suara perempuan dari danau." Seno hanya mengangguk, bukan terkejut, bukan bingung, seolah ia sudah tahu itu akan terjadi. "Ya," katanya pelan, "dia memang memanggilmu." Dira menelan ludah. "Dia siapa?" Seno menatap danau yang menghitam di kejauhan, seperti sebuah mata besar yang baru membuka kelopaknya. "Dia," ucap Seno, "adalah awal dari segala cerita." Malam semakin pekat ketika Dira dan Seno kembali ke dermaga. Cahaya rembulan menembus torak kabut tipis, menciptakan siluet samar di atas air yang tampak seperti cermin retak. Seno hanya membawa lentera kecil. Cahayanya temaram, bergetar lembut saat angin lewat, menari di permukaan kayu dermaga. Langkah mereka pelan dan teratur. Setiap papan kayu di bawah kaki Dira menggema dengan suara berderit yang nyaris seperti bisikan.
Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Di sisi lain, Seno berjalan dengan tenang, seakan sudah paham setiap jengkal dermaga, setiap lekukan kayu, dan setiap celah antara papan yang bisa menjadi perangkap. "Kenapa kau begitu yakin? Suara tadi bukan halusinasi?" tanya Dira lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam desiran angin dan rintik air. Seno berhenti sejenak, lalu menoleh. Matanya menatap jauh ke arah permukaan danau. "Sebab aku sudah mendengarnya berkali-kali dalam hidupku. Tidak semua malam sama, tetapi suara itu, dia selalu ada." Dira menarik nafas dalam-dalam. Ia menahan seperti mengumpulkan keberanian. Dalam dadanya, ada dorongan kuat untuk menyentuh air, untuk membuktikan apa yang dipanggil-panggil suaranya itu. Apakah itu roh? Apakah itu pengingat? Atau sekedar gema kenangan? Panggilan apa ini? Bisiknya hampir pada dirinya sendiri. Seno tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah bayangan kabut di kejauhan, seperti mencari sosok yang tak terlihat. Ada yang percaya bahwa danau ini dulu adalah desa, sebuah desa bernama Waringin Nirmala. Kata desa diucapkan dengan nada berat, penuh beban. Banyak hal terjadi di sana: cinta, pengkhianatan, kesedihan, dan sumpah. Dira menahan detak jantungnya, merasakan satu kaitan samar antara mimpinya dan kata-kata Seno. Mimpi-mimpi itu, tangisan air malam, bisikan samar, semua mulai terasa tidak seperti kebetulan. Seno mengangkat lentera sedikit, lalu menunjuk ke arah tanah yang lebih landai di samping dermaga. "Aku akan menunjukkan sesuatu." Mereka turun dari dermaga dan berjalan ke sebuah jalan setapak sempit yang mengarah ke semak-semak dan pepohonan kecil. Kabut menjadi semakin tebal, menyelimuti batang pohon dan akar yang menonjol seperti lengan-lengan melengkung. Udara malam terasa pekat dan bau tanah basah menempel di hidung Dira. Aroma khas yang hanya bisa berasal dari tempat-tempat yang lama tak disentuh matahari. Langkah Dira lebih lambat di sini, seolah setiap gerakan bisa membangunkan sesuatu yang tidur di balik kabut. Sesekali ia berhenti, mendengarkan suara serangga, desir air di kejauhan, dan mungkin detak jantungnya sendiri. Seno tiba di sebuah titik di mana akar pohon waringin besar muncul ke permukaan tanah, membentuk pusaran akar yang melingkar seperti pahatan kuno. Pohon itu tampak tua sekali, dahan-dahannya menjulur, akar-akarnya seperti kaki-kaki besar yang merayap menembus tanah. Cahaya lentera menyentuh kulit kayunya yang kokoh, menunjukkan guratan-guratan tua dan retakan halus di batang pohon yang seperti peta rahasia. Seno menghela nafas, tangannya menyentuh batang pohon seolah menyentuh memori. "Inilah pohon waringin, pohon yang memberi nama desa itu," katanya pelan. "Dulu, akar-akar pohon ini meresap ke tanah, di mana sungai-sungai kecil mengalir, dan aliran air mengitari desa, memberi kehidupan." Dira menatap akar-akar itu. Di bawah cahaya kabur lentera, mereka tampak seperti jari-jari raksasa yang meraih ke dalam bumi. Ada sesuatu menenangkan sekaligus menakutkan di pohon itu, seperti saksi bisu dari masa lalu yang trauma. "Ada yang meninggal di bawah pohon ini," ujar Seno tiba-tiba, suaranya rendah. "Banyak yang percaya roh dari mereka masih tinggal di sini." Dira menggigit bibir, kepalanya berkecamuk. "Roh siapa?" Seno menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi dengan tatapan tajam dan dalam. "Roh orang-orang yang menaruh harapan di air. Harapan yang mereka panjatkan sebagai doa. Doa yang menjadi sumpah." Dira merasakan dingin merambat di tulang punggungnya. Kata-kata itu tidak hanya legenda. Mereka adalah ancaman. Mereka adalah kebenaran yang berat. Tiba-tiba, angin berubah, lebih dingin, lebih tegas. Kabut berputar di sekitar mereka, seakan menolak lentera dan mendorong cahaya mundur. Dira merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menahan nafas. Di kejauhan, air danau beriak, bukan riak biasa. Riak itu seperti jari-jari halus menyapu permukaan air. Lalu, riak-riak itu menjadi gemericik kecil,
semakin keras, semakin dekat. Seno menopang lentera lebih tinggi. "Dengarkan," katanya. Suaranya tidak lagi berbisik. "Dengarkan baik-baik." Dira menutup matanya sejenak, mencoba merasakan. Detak jantungnya berirama seperti drum pelan. Ia mendengar suara perempuan, bukan lagi bisikan samar, tapi kata-kata yang melingkar dalam udara malam. "Tebuslah." Suaranya seperti gema di dalam kepala, bukan hanya di luar. Dira membuka mata dengan kaget. Sekelilingnya menjadi sunyi luar biasa. Hening yang bukan kosong, melainkan penuh tekanan. Seno menarik nafas panjang. Wajahnya pucat di bawah cahaya lentera. "Kamu dengar itu?" tanyanya. Dira mengangguk, suaranya nyaris patah. "Iya, aku dengar." Seno menunduk, menahan rasa sakit yang tampaknya datang dari jauh. Itu panggilan lama, panggilan yang sudah menuntut sejak masa sebelum danau ini ada. Mereka berdiri di bawah pohon waringin, dikelilingi akar-akar tua dan udara yang penuh misteri. Angin sempat berhenti sejenak, lalu berubah, menyapu daun-daun yang jatuh dan menciptakan suara lirih seperti bisikan. Dira mengangkat tangan kanannya, mencoba meraba akar pohon. Tangannya menyentuh kulit kasar kayu. Ada sisi halus dan lembab, seolah di balik permukaan kayu ada air yang tak berdetak pelan. Ia merasakan denyut halus, bukan denyut nadi manusia, tapi denyut sesuatu yang hidup di dalam kayu. Seno menghela nafas. Orang-orang dulu mempercayai bahwa pohon ini adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia air. Akar-akar ini menyerap air bawah tanah, dan air itu membawa kenangan doa, darah, dan sumpah. Suaranya seakan menembus waktu. Setiap generasi memiliki hutang pada air. Dira menatap akar yang membelit tanah, merasakan beban kata-kata itu seperti batu yang terletak di dasar danau, berat, dalam, dan penuh rahasia. "Tapi kenapa memanggilku?" tanyanya. "Kenapa aku?" Seno menunduk. Matanya tertutup sebentar, seperti menyusun kata-kata di dalam hati. "Kamu datang jauh-jauh, Dira Merawati, bukan hanya sebagai peneliti. Ada garis yang menghubungkanmu dengan sini." Dira merasakan darahnya mengalir cepat. Genggamannya pada lentera mengencang. "Garis apa, Pak?" Seno membuka matanya kembali, menatap wajah Dira dengan intens. "Garis keturunan, garis takdir, garis doa yang belum terbalas." Ia terdiam sejenak, lalu mengangkat lentera dan menunjukkan sesuatu di sisi akar. Sebuah bekas ukiran samar di kayu tua, seperti simbol kuno. Ukiran itu berupa lingkaran waringin dengan tetesan air di dalamnya. Simbol yang asing tapi menakutkan karena terasa sangat dikenal. "Ini lambang desa lama," kata Seno perlahan. "Lambang Waringin Nirmala." Dira menyentuh ukiran itu dengan jari gemetar. "Waringin Nirmala? Aku merasa pernah melihat ini di mimpi." Seno menatapnya dalam-dalam. "Mimpi bukan kebetulan di tempat ini. Di sini, mimpi bisa menjadi kenyataan, dan kenyataan bisa menjadi doa." Detik-detik berlalu dalam keheningan. Hanya suara nafas mereka dan gemericik air di kejauhan. Kabut semakin menebal di sekitar pohon, membungkus akar seperti kain tebal. Lentera Seno bergetar, cahayanya menari-nari di antara bayangan akar. Dira menunduk, menempelkan dahi ke batang pohon. "Aku takut," bisiknya, hampir tak terdengar. Seno mengangkat tangannya, menepuk lembut punggung Dira. "Aku tahu, aku juga takut. Tapi kadang, yang dipanggil bukan karena kutukan semata. Kadang dipanggil karena harapan belum selesai." Dira menutup mata, merasakan sunyi yang dalam dan berat, seperti air di musim dingin. Ia bertanya dalam hati, apakah panggilannya akan menjadi akhir atau awal? Tiba-tiba, lentera Seno padam. Sekejap hanya ada kegelapan pekat, dan Dira bisa merasakan denyut air jauh di dalam tanah, seperti jantung dunia yang berdebar. "Pak Seno!" suaranya bergetar.
Seno tidak menjawab langsung. Ada jarak beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu suara beratnya kembali. Kita pulang sekarang, Dira. Esok aku akan ceritakan lebih banyak tentang desa lama, sumpah yang terlupakan, dan doa yang haus akan balas. Dira mengangguk. Jari-jarinya masih menempel di kayu akar waringin. Ia tersentuh oleh kata-kata itu. Harapan, kutukan, kesalahan masa lalu. Sebelum berjalan pergi, Dira mengucapkan satu kata lirih. Terima kasih. Seno membalas dengan senyum tipis, lalu mengangkat lentera kecilnya dan berjalan perlahan di jalur sempit keluar dari akar-akar pohon. Kabut menutup jejak mereka ketika mereka pergi, seperti menyerap rahasia dan meninggalkannya di antara akar dan udara malam. Dan di udara yang semakin sunyi, air danau menunggu panggilan, menunggu balas, menunggu doa yang akan menjadi sumpah. Langit sudah sepenuhnya gelap ketika Dira dan Seno kembali ke rumah panggung kecil tempat Dira menginap. Rumah itu berdiri di atas tiang kayu, menghadap langsung ke arah danau. Di bawahnya, air bergerak perlahan seperti nafas panjang makhluk yang sedang tidur. Angin malam membawa bau dedaunan basah dan aroma lumpur menggantung di udara seperti sisa-sisa cerita masa lalu yang belum selesai. Dira membuka pintu pelan. Engselnya berderit lembut seperti suara orang tua yang kelelahan. Di dalam, ruangan remang-remang hanya diterangi lampu minyak kecil yang tadi ia tinggalkan di meja. Cahayanya bergoyang lembut, membuat bayangan kursi dan rak kayu tampak hidup. Segala hal terasa lebih sunyi dari biasanya. Seno berdiri di ambang pintu, tidak langsung masuk. Ia menatap Dira sejenak, seperti menimbang sesuatu yang penting. Kunci pintumu baik-baik malam ini, katanya. Kalau kau dengar suara dari luar, jangan dibalas. Dan apapun yang terjadi, jangan mendekat ke air. Dira menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti peringatan terakhir sebelum badai. Apa airnya berbahaya? Tidak selalu, jawab Seno pelan. Yang berbahaya itu panggilannya. Pandangan Seno gelap sejenak, seperti ada sesuatu dalam kenangannya yang tidak ingin ia buka. Dira ingin bertanya lebih banyak, tapi ia menahan diri. Barangkali sebagian rahasia memang harus datang di waktu tepat. Seno menunduk sedikit. Besok aku kembali. Tidurlah. Lalu ia pergi. Langkah-langkahnya hilang di antara papan dermaga dan suara air. Dira menutup pintu, memutar kuncinya, lalu menarik nafas panjang. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi bayangan-bayangan di dinding yang bergerak bersama nyala lampu. Malam merayap, masuk ke dalam segala celah. Sunyi-sunyi yang menegangkan. Dira duduk di tepi ranjang kayu yang keras. Sepatunya masih menempel di kaki. Lumpur masih menodai ujung celana panjangnya. Tapi ia tidak punya tenaga untuk membersihkannya. Kepalanya penuh. Pohon waringin, suara lirih, tebuslah, simbol ukiran, dan tatapan Seno yang seolah menyimpan kesedihan yang sangat tua. Ia meraih buku catatannya, membuka halaman kosong. Tangannya bergetar saat memegang pena. 2253 Danau Nirmala. Pak Seno menunjukkan pohon waringin tua. Ada simbol. Aku merasa pernah melihatnya di mimpi. Suara perempuan, jelas sekali. Tebuslah. Aku tidak mengerti siapa yang harus aku tebus atau kenapa. Ia menulis cepat, berusaha mengikat kembali seluruh potongan kejadian agar tidak bocor dari pikirannya. Tapi setiap kata terasa seperti menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Ketika ia menutup buku itu, suara dek 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 terdengar dari luar. Dira langsung membeku. 3 ketukan, perlahan, beraturan, seperti ada seseorang berdiri di luar pintu. Ia menatap pintu kayu itu tanpa bergerak. Lampu minyak bergoyang kecil menerangi ruangan dengan cahaya gugup. Ketukan itu datang lagi. Dek dek dek. Gak mungkin Pak Seno. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Gak mungkin. Ketukan ketiga kali datang, lebih pelan, seperti seseorang yang kelelahan atau basah. Dira menelan ludah. Ia mendekati pintu. Langkahnya sangat pelan. Ia berhenti 1 meter dari pintu. Siapa? Tanyanya ragu. Tidak ada jawaban.
hanya suara air yang bergerak jauh di belakang rumah, angin yang menggesek dinding kayu dan detik jam kecil di meja. Dira menunduk, mencoba mendengarkan lebih dalam. Lalu, suara nafas sangat dekat, sangat pelan, seolah seseorang berdiri menempel pada pintu dari luar. Nafas basah. Dada Dira naik turun cepat. Ia melangkah mundur spontan, jauh dari pintu. Tiba-tiba suara berderak muncul dari tepi rumah, seperti sesuatu menyeret tubuh basah menyusuri lantai luar. Dira menutup mulutnya agar tidak berteriak. Suara itu bergerak perlahan ke arah jendela. Cahaya lampu minyak bergetar. Tirai jendela tipis tersentuh sesuatu dari luar, sangat pelan, seperti ujung jari atau rambut basah. Lalu sebuah suara nyaris tidak terdengar. Dira, suara seorang perempuan. Dira jatuh terduduk ke lantai, memegangi mulutnya dengan kedua tangan. Jantungnya berdetak tak terkendali. Suara itu jelas mengenal namanya. Tapi tidak mungkin ada yang tahu dia datang ke sini. Belum ada yang tahu. Belum ada siapapun. Lampu minyak terus berkedip. Lalu, teriak. Tiang di luar rumah dipukul sesuatu. Rumah bergoyang sedikit. Suara air ciprat. Dira memejamkan mata erat-erat. Jangan dengar, jangan dengar, jangan dengar, katanya mengingat pesan Seno. Suara itu berhenti. Hening menggantung panjang, sangat panjang. Hingga akhirnya hanya ada bunyi air tenang dari danau. Bunyi yang seharusnya menenangkan, tapi kini terasa seperti ancaman yang sabar. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Dira tidak tahu berapa lama ia duduk di lantai, gemetar, tanpa suara. Ketika ia yakin tidak ada apapun di luar, ia akhirnya berani merangkak ke ranjang dan menarik selimut hingga ke leher. Lampu minyak kecil masih menyala temaram. Ia menutup mata, tapi di mimpinya air bergolak dan suara itu kembali. Tebus aku. Dan gelap menelan semuanya. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari pertama masuk seperti seseorang membuka tirai dunia dengan paksa, mengusir bayangan malam, tapi tidak menghapus jejaknya. Ketika Dira terbangun, tenggorokannya kering dan kepalanya berat. Tubuhnya seperti baru dikeluarkan dari dasar danau. Pegal, berat, dingin. Selimut meluncur dari bahunya saat ia duduk, dan ia memijat pelipis sambil mencoba mengingat jelas apa yang terjadi semalam. Ketukan, nafas, nama, suara perempuan, seretan basah, semuanya nyata, terlalu nyata. Ia meraih buku catatannya. Halaman terakhir berisi tulisan tangan yang bergetar, dan tanpa ia sadari, ada satu baris baru yang tidak ia tulis. Air tidak pernah lupa. Dira menatap kalimat itu lama. Hurufnya miring, kecil, agak bergetar. Tapi bukan gaya tulisannya, bukan pena yang ia pakai, bukan dirinya. Tangannya gemetar saat menutup buku itu perlahan. Ia keluar rumah. Embun masih menempel pada rumput dan papan dermaga. Kabut tipis menggantung di permukaan air, seperti selimut yang belum ditarik penuh. Di kejauhan, burung-burung kecil berkicau, kontras dengan sunyi yang melingkupi danau. Pak Seno sudah menunggu. Ia berdiri di ujung dermaga, menatap air dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika ia mendengar langkah Dira, ia menoleh. "Kau terlihat pucat," katanya. "Aku tidak bisa tidur, Pak." Seno mengamati wajah Dira, tatapannya semakin serius. "Kau mendengar sesuatu tadi malam?" Dira menelan ludah. Ada suara memanggil namaku." Seno tidak terkejut. Justru ia terlihat semakin sedih. "Suara perempuan?" "Iya, Pak." Seno memejamkan mata. "Aku sudah mengira." Dira melangkah lebih dekat. "Siapa dia? Apa yang dia inginkan?" Seno tidak segera menjawab. Ia menurunkan lentera kecilnya dan menunjuk ke permukaan air yang tenang. "Kau lihat danau ini?" Ia berhenti sebentar, nafasnya panjang. "Dulu sebelum air menelan semuanya, ada seorang perempuan yang mati di sini. Bukan mati, tapi ditenggelamkan."
Dira menegang. Ditenggelamkan? Seno mengangguk pelan. Dia membawa sumpah terakhir yang tidak pernah dipenuhi, dan sumpah itu melekat pada garis keturunan tertentu. Dira mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Garis keturunan? Seno menatap Dira dengan mata berkilat di bawah cahaya pagi. Aku tidak akan memaksamu percaya, tapi kau datang ke sini bukan kebetulan. Tidak ada orang dari luar yang mendengar panggilan itu, kecuali mereka yang punya hubungan. Ia terdiam lama, sangat lama. Angin menyentuh permukaan danau, menciptakan riak kecil. Hubungan apa? Tanya Dira lirih. Seno akhirnya menjawab. Dira Mirawati. Perempuan yang mati tenggelam itu adalah leluhurmu. Dunia terasa berhenti sejenak. Darah Dira seperti berhenti mengalir. Suara burung, angin, air, semua terasa menjauh dan menjadi dengung kosong. Apa? Suaranya pecah. Seno mengangguk dengan tatapan sendu. Namanya Mirah Nirmala. Dira mundur satu langkah. Tubuhnya dingin seperti disiram air beku. Nama tengahku Mirawati. Dari kata mirah? Seno menghela nafas berat. Nafas seseorang yang memikul rahasia terlalu lama. Doa dan kutukan sama-sama berjalan lewat darah Dira. Kau dipanggil, karena kau satu-satunya yang tersisa dari garis itu. Dira merasa tenggorokannya menutup. Kenapa aku? Kenapa sekarang? Seno memandang permukaan air yang tenang. Karena doa itu sudah terlalu lama menunggu untuk dibalas. Angin bertiup, kabut pecah, matahari muncul lebih terang, menyinari danau yang tampak begitu damai. Terlalu damai untuk tempat yang menyimpan cerita berdarah. Dira berdiri diam, tubuhnya kaku, pikirannya berputar cepat. Ia tidak ingin percaya, tapi mimpi-mimpinya, panggilan suara, simbol waringin, baris tulisan di buku catatannya, semua menyatu. Ia berada di sini bukan sebagai peneliti. Ia berada di sini sebagai pewaris sesuatu yang tenggelam di dasar air. Seno menatapnya perlahan. Dira, mulai hari ini, apapun yang terjadi, jangan pernah berjalan sendirian di dekat air. Dira menatap danau itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa danau itu mengenal dirinya. Dan di kedalaman air yang tenang, sesuatu seolah membuka mata. Sementara itu, kabut turun seperti tirai yang jatuh perlahan, menutupi batas antara hutan dan desa. Di tengah kabut itu, suara air dari Curug Waringin terdengar lembut, seolah memanggil setiap jiwa yang lewat, memberikan salam yang sama yang telah ia bisikan selama berabad-abad. Suara air, suara doa, suara yang menjadi awal dari segalanya. Di masa itu, ratusan tahun sebelum Danau Nirmala terbentuk, Desa Waringin Nirmala adalah tempat kecil yang terbuat dari kayu, tanah basah, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Setiap rumahnya berdiri di antara pohon-pohon tua, dan setiap langkah kaki selalu terdengar di atas tanah yang lembab. Aroma batang bambu, dedaunan rebah, dan asap dapur bercampur menjadi satu. Di tengah desa, berdirilah pohon waringin besar. Akar-akarnya terjulur seperti urat raksasa yang menembus tanah. Orang-orang percaya pohon itu adalah penjaga batas, penyangga antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Dengan adanya pohon waringin yang menjadi simbol akan keberadaan desa ini, para penduduk desa merasakan ketenangan dan kemakmuran akan hidupnya. Setiap pagi terdengar suara dari hewan-hewan yang menjadikan pohon tersebut sebagai rumah mereka, pohon yang dapat menjadi pelindung kehidupan mereka. Di sisi utara desa, suara curug tidak pernah berhenti mengalun. Airnya jernih, dingin, seperti nafas fajar. Anak-anak sering bermain di bawah pancurannya, sementara para perempuan mencuci kain dengan lagu-lagu lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Air yang mengalir dari curug itu mampu menghidupi semua yang hidup di desa Waringin Nirmala ini. Mulai dari ladang warga hingga hewan ternaknya tidak merasakan kekhawatiran akan tumbuh hidupnya.
Desa dengan segala kemakmuran itu menjadi satu-satunya tempat yang bisa menggambarkan suatu kehidupan dengan alam, di mana semua makhluk hidup bisa merasakan kehidupan yang layak, tanpa adanya ancaman akan kehilangan nyawa yang melekat pada raganya. Dengan segala hal yang ada di desa Waringin Nirmala, membuat semua manusia yang tinggal di sana lupa akan adanya sesuatu yang mengikat dari sebelum berdirinya desa itu sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan ditinggalkan, akan tetapi mereka malah memelihara hal itu, di mana hal yang bisa menghancurkan alam itu sendiri, dimulai dari apa yang dipijaknya, dialirinya, bahkan apapun yang diterjangnya. Desa yang memiliki segala hal itu hancur dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh nalar manusia, namun berbeda dengan nalar alam itu sendiri. Dan di desa itu tinggallah Raka dan Mira, dua warga desa yang dari lahir hingga sebelum kematian menjemput mereka, penuh akan air yang jatuh dari pelupuk mata. Kematian mereka dipaksa untuk menjadi satu-satunya jalan demi kemakmuran desa, dengan akal sehat yang begitu dangkal. Karena ulah manusia yang hanya mendahulukan rasa keegoisan mereka, desa tenggelam dan tanpa menyisakan apapun yang ada di sana. Hanya saja ada 2 orang yang selamat akan tragedi itu. Tentang Raka. Raka adalah pemuda tinggi dengan kulit coklat gelap akibat bekerja di ladang. Tatapannya tegas tapi lembut, membuat siapapun yang berbicara padanya merasa aman. Ia tumbuh tanpa ayah. Lelaki itu hilang saat Raka masih bayi, terseret arus sungai yang meluap pada tahun banjir besar. Karena kejadian itu, Raka tumbuh dengan jerih payah dari seorang ibu yang berusaha menghidupinya. Raka sendiri pun tidak pernah menjadi beban hidup untuk ibunya. Dari kecil, dia sudah mandiri dan sangat baik kepada semua warga desa. Ibunya meninggal ketika Raka berusia 15 tahun. Sejak itu, ia bekerja keras menjadi tulang punggung untuk dirinya sendiri, dianggap sebagai pemuda paling rajin di desa. Orang-orang tua menyukainya, anak-anak mengidolakan ketenangannya. Namun satu hal yang membuat Raka benar-benar berbeda adalah ia mampu mendengar bahasa air. Bukan bahasa yang bisa diterjemahkan dengan kata-kata, bukan suara manusia, bukan pula makhluk halus, melainkan ritme, nada, vibrasi, getaran. Hujan bagi sebagian orang hanyalah air, tapi bagi Raka, hujan memiliki cerita, sungai memiliki kepribadian, curug punya kemarahan dan cinta yang tak terduga. Bahkan Raka bisa dengan mudah mengerti maksud dan arti dari setiap air yang mengalir, seolah-olah dia hidup hanya untuk bersandingan dengan air. Kadang ia duduk di tepi sungai beberapa jam hanya untuk mendengar alirannya. Ketika ia kembali, ia bisa berkata, musim akan bergeser sebentar lagi, atau seseorang akan datang dari barat. Orang-orang menganggap itu firasat, namun bagi Raka, itu hanyalah membaca apa yang dikatakan air. Ia tidak pernah menyombongkannya, tidak pernah merasa berbeda dengan semua orang, meski dia menyembunyikan sesuatu hal yang besar. Ia tidak pernah membicarakannya, kecuali pada satu orang, Mira. Tentang Mira. Mira adalah gadis desa yang terkenal karena kecantikannya, tapi bukan itu yang membuatnya berbeda. Sorot matanya begitu cerah hingga orang percaya ia diberkati oleh ibu penjaga curug. Dari semua warga desa, Mira seperti orang terpilih. Namun, segala hal itu tidak dibutuhkan untuk kehidupannya. Mira selalu merasa bahwa dirinya dikucilkan oleh warga desa, tapi itu hanya menjadi sebuah perasaannya saja. Warga desa melihat Mira sebagai orang yang berbeda, namun masih menganggap sebagai warga desa biasa. Suatu ketika, Mira mengalami kejadian yang di luar nalar. Di luar nalar semua orang. Namun warga desa hanya menganggap kejahilan dari anak kecil. Ketika masih kecil, Mira pernah hilang hampir 3 jam di hutan. Orang-orang mencarinya panik. Namun saat senja turun, Mira keluar dari arah curug dengan senyum tenang. Rambutnya basah seolah baru saja mandi. "Aku tidak hilang," katanya. "Ibu menjagaku." Mereka mengira Mira berbohong atau sedang berhayal.
Namun sejak saat itu, air seolah menurut padanya. Ketika dia sedih, hujan turun. Ketika dia tertawa, sungai jernih sampai ke dasar. Ketika dia marah, sumur desa memucat. Orang-orang berbisik bahwa Mirah bukan sekedar anak desa, tapi Mirah tidak peduli. Baginya, hidup sederhana adalah yang terbaik. Membantu ibunya menyiapkan bumbu dapur, merawat ayam, dan menenun tikar pandan bersama perempuan-perempuan lain. Pada saat Mirah menginjak usia remaja, kedua orang tuanya meninggal dunia. Tidak ada yang aneh dengan itu, karena semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun yang membuat warga kebingungan, sikap dari Mirah seolah sudah mengetahui kejadian ini semua. Banyak warga yang mengira Mirah sudah berbeda dengan yang dulu. Bahkan Mirah sering mendengar desas-desus akan cerita yang sulit dipikirkan logika. Cerita tentang masa kecil Mirah yang dahulu pernah hilang di Curug. Dan di usia di mana semua anak yang sudah menjadi dewasa, Mirah seolah menjadi air yang menemukan sungainya ketika melihat seorang pemuda, yaitu Raka. Tentang cinta yang terjadi tanpa niat. Raka dan Mirah tidak jatuh cinta seperti yang diceritakan dalam dongeng. Tidak ada tatapan pertama yang mengguncang dunia. Tidak ada suara gamelan yang berbunyi di kejauhan. Hubungan mereka tumbuh pelan, seperti embun yang muncul dari kelembapan tanah. Awalnya hanya sapaan, lalu percakapan pendek, kemudian langkah kaki yang tanpa disadari mengikuti arah yang sama. Bagikan kerja di ladang, tawa yang tidak sengaja, keheningan nyaman yang tidak dimaksudkan. Hingga suatu sore, ketika matahari jatuh di balik perbukitan, Mirah berkata pelan, "Air selalu bersuara ketika kau datang. Kau tahu itu?" Raka menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Entah, air jadi berbisik seperti senang melihatmu." Raka tertawa kecil. "Mungkin air yang bicara itu cuma angin, Mirah." Mirah menggeleng. "Angin tidak bisa bicara dari dalam air." Raka tersenyum. Lalu dalam hening itu, tanpa ia sadari, perasaannya menetap. Cinta mereka tidak besar, tidak meledak-ledak. Ia mengalir, tenang, mengisi celah-celah yang kosong, mengalir ke tempat yang tepat. Hari demi hari yang mereka lalui seolah menjadi waktu yang paling bahagia di kehidupan mereka. Mereka berdua memiliki berbagai kesamaan dari beberapa hal, mulai dari keadaan kehidupan mereka, tanggapan warga desa kepada mereka, bahkan mereka berdua dapat memahami air. Banyak warga yang membicarakan tentang mereka berdua. Banyak juga warga desa yang sedikit menaruh rasa kecemburuan melihat mereka bersama. Akan tetapi, mereka tahu bahwa mereka bukan sekedar pasangan yang hidup bersama, namun sudah menjadi satu. Akhirnya, mereka mengikat janji seumur hidup untuk selalu bersama. Seluruh desa hadir, mulai dari orang tua, anak-anak, para penjual bumbu rempah, para laki-laki yang baru pulang dari ladang. Semua berdiri menyaksikan dua anak muda yang saling memandang dengan keyakinan bahwa masa depan mereka cerah. Pada saat itu, suasana di desa Waringin Nirmala seolah menyambut kebahagiaan atas bersatunya manusia dengan janji. Langit berwarna biru cerah, suara hewan bersahutan tanpa ada ancaman. Angin berhembus dengan riang menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Di balik semua hal itu, tidak ada yang tahu bahwa tepat pada hari itu, di balik curug, sesuatu ikut tersenyum dan menangis. Musim tanpa hujan. Tepat 6 bulan setelah pernikahan Raka dan Mirah, musim bergeser. Hujan yang seharusnya turun tidak datang. Langit biru tidak berubah. Angin kering, ladang retak, daun-daun menguning dan runtuh bahkan sebelum waktunya. Air curug masih mengalir, tapi lebih pelan, seperti kelelahan. Orang-orang mulai gelisah. "Belum pernah sepanjang ini," kata para tetua. Raka bangun tiap malam, mendengar suara sungai, mendengar retak tanah, mendengar desahan panjang dari arah curug yang terdengar seperti seseorang menahan tangis. Mirah juga merasakannya. Ia sering duduk di tepi sumur, memandangi permukaan air yang turun perlahan. Suatu malam, ia berkata lirih pada Raka, "Ada yang berubah. Ibu marah." "Kenapa?" Mirah menggeleng. "Aku tidak tahu." Air tidak berbicara dalam bahasa manusia,
namun Mirah bisa merasakan pergeseran tanpanya perlu ditanya. 3 minggu kemudian, masyarakat mengadakan rapat desa. "Kalau begini terus, panen gagal," kata seseorang. "Kita butuh hujan," kata yang lain. Tanpa sebab yang pasti, semua orang mulai mengkhawatirkan kehidupan di desa, dan mulai saling ada rasa curiga dan perasaan yang menghakimi. Tiba-tiba, ucapan yang tidak pernah terpikirkan atau mungkin akan menjadi awal dari sebuah kejadian buruk. "Ritual harus dilakukan," ujar tetua yang paling tua, Ki Jangkung. Raka merasa dadanya sakit. Mirah menunduk. Raka dan Mirah sedikit tahu ke arah mana pembicaraan ini. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun, karena mereka hanyalah warga biasa yang tidak bisa menentukan ke arah mana desa ini akan hidup. Ritual apa yang dimaksud, semua orang sudah tahu. Ritual yang tidak lagi dibicarakan dengan lantang. Ritual yang hanya dilakukan ketika desa sudah benar-benar putus asa. "Tumbal harus diberikan." Suara Ki Jangkung terdengar seperti batu besar yang dijatuhkan ke dalam telaga. Ruangan sunyi. Tidak ada yang berani menatap Raka dan Mirah. Tapi semua orang tahu. Semua orang tahu air selalu memilih mereka yang paling dekat dengannya. Raka berdiri. "Apa tidak ada cara lain?" Ki Jangkung menggeleng. "Tidak ada." "Ibu penjaga curug tidak kejam," kata Raka penuh amarah. "Kau tidak mendengarnya seperti kami," balas tetua itu dengan dingin. Raka ingin berteriak. "Aku mendengar air lebih dari siapapun," namun ia menahan. Sampai akhirnya seseorang berkata lirih, "Air memilih sendiri, dan air telah memilih." Tidak ada yang bisa membantahnya, karena air merupakan satu-satunya yang bisa mengembalikan semua keadaan yang sedang terjadi di desa ini. Setelah pertemuannya menghasilkan suatu keputusan yang diambil secara paksa dan tidak dapat diubah itu, semua warga desa kembali ke kediaman mereka untuk merenungkan semuanya. Salah satu rumah warga terdengar akan rengekan tangis dari bayi yang mulai sakit-sakitan akibat desa yang mulai memasuki musim yang sulit. Banyak warga yang mengeluh ini dan itu. Bahkan ada juga terdengar suara amarah dari salah satu rumah itu karena hasil ladang mereka mulai menampakkan hasil yang buruk. Sinar matahari yang mulai menghilang meninggalkan jejak keresahan dari semua hati para penduduk desa, dan hanya keheningan yang mungkin bisa menenangkan keadaan saat ini. Lalu malamlah yang memberikan jawaban. Mirah tidak tidur. Ia duduk di depan rumah, memandang curug yang terlihat jauh seperti garis perak memanjang di kegelapan. Cahaya bulan memecah air menjadi serpihan kaca. Raka keluar dan duduk di sampingnya. "Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu," katanya. Mirah menatapnya. "Raka, suara yang keluar itu sepertinya akan menitikkan air mata." "Tidak, tidak Mirah, kita tidak bersalah," ucap Raka. "Tidak ada yang bilang kita bersalah," balas Mirah. "Lalu kenapa kita?" Raka menunduk, suaranya pecah. "Kenapa selalu harus ada yang dikorbankan?" Mirah menyentuh tangan Raka. Tangannya dingin tapi lembut. "Raka, sejak dulu ibu penjaga curug memelihara desa ini, memberi air, memberi hidup. Tetapi segala yang diberi harus dibayar." Raka menggeleng keras. "Itu bukan keadilan." "Itu alam. Tidak ada alam yang meminta nyawa." Mirah menatap suaminya lama. Tangannya dingin menyentuh pipi dari suaminya, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang bahkan kata-kata pun tidak bisa menampungnya. "Kalau aku yang dipilih," katanya perlahan, "apakah kau akan menahanku?" Raka memejamkan mata. Seluruh tubuhnya membeku. "Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Kau tidak boleh menjadi bagian dari ritual penumbalan itu." Mirah tersenyum, seolah hanya itulah ucapan yang dibutuhkan untuk menenangkan hati. Namun senyum lembut yang terlihat justru membuat hati Raka hancur. "Aku mencintaimu," katanya. "Tapi cinta tidak bisa melawan sumpah yang sudah lama ada sebelum kita lahir. Bila memang ini takdirku," lanjutnya, "maka aku bersedia mengorbankan nyawaku. Ini aku lakukan bukan untuk desa, tetapi untuk hidupmu, Raka." Tak terasa air mata itu mulai membasahi tempat mereka duduk.
Suasana menjadi sangat begitu menyedihkan. Suara hewan malam pun seperti memandu akan keheningan malam yang menyakitkan. Air curug malam itu mulai merespon dengan gemuruh dan desahan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya dari 10 bagian ya, 10 episode. Terima kasih sudah memberi masukan di postingan saya di kolom komunitas ya. Terima kasih saran-sarannya dan masukannya. Sangat berarti untuk saya dan Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Bang Manu Utomo. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di bagian pertama ini. Saya pamit, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.